Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نود التعلم وتعلم الفائدة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita akan lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan sekarang kita akan membahas tentang nasab Rasulullah dan juga nama-nama Rasulullah. Nasab Rasulullah kita sebagai orang Islam sudah semestinya hafal, karena ini penting bagi kita sebagai umatnya Rasulullah. Juga kita mestinya juga harus paham Rasulullah itu punya nama berapa dan apa saja, karena itu hal yang terpenting dan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Al-Babul Awal, bab yang pertama. Kalau yang kemarin itu kan masih membahas muqaddimah, pendahuluan. Fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjelaskan nasab Rasulullah, wa asma'i syarifati, dan nama-nama Rasulullah yang mulia, wa fihi faslani, jadi dalam ini bab pertama ini ada dua fasal. Al-faslul awal, fasal yang pertama, fi nasabi syarifi sallallahu alaihi wasallam, di dalam nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah itu nasabnya? Huwa Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu adalah nama ayahnya. Kenapa kok disebut Abdullah? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Padahal Islam datang itu kapan? Kapan orang mengenal Islam? Pada saat kapan? Kira-kira sebelum Nabi Muhammad itu mereka mengenal Allah atau tidak? Ini menjadi pertanyaan besar ketika ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang tuanya Nabi itu ada di neraka. Orang tuanya Nabi itu ada di neraka. Karena apa? Karena masih belum mengenal Islam. Ya, terus kok bisa namanya Abdullah? Allah yang dimaksud Allah yang mana? Ini menjadi pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib ini siapanya? Abdul Muthalib ini adalah kakeknya. Dan Abdul Muthalib ini adalah orang yang pertama kali pernah menyendiri beribadah di Gua Hira. Waktu masuk bulan Ramadan, beliau itu naik ke Gua Hira, kemudian memberi makan orang-orang miskin. Jadi terkenal sangat dermawan. Dan juga beliau itu punya kebiasaan memberi makan burung-burung dan hewan-hewan itu di puncak gunung. Makanya beliau itu juga di sisi lain dijuluki Al-Fayyad. Apa artinya Fayyad? Lijudihi, karena dia itu sangat suka memberi, dermawan. Makanya nama Fayyad itu bagus, suka memberi kepada orang lain. Dan beliau itu hidup sekitar 140 tahun. Umurnya itu 140 tahun. Dan beliau termasuk orang yang pertama kali menyemir rambutnya dengan semir hitam. Dari
kalangan orang-orang Arab. Dari kalangan orang-orang Arab. Itu terkait dengan Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika kita mengenal misalnya idola kita di TV, misalkan artis atau siapa, kadang kita sudah kenal siapa namanya, siapa orang tuanya, siapa anaknya. Mestinya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus lebih mengenal siapa Nabi Muhammad, siapa orang tuanya, siapa kakeknya, dan siapa nasabnya sampai ke atas. Saya ulang kembali, Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi itu Abdul Muthalib, julukan lainnya Al-Fayyad, karena beliau itu orang yang sangat dermawan. Kemudian bin Hashim. Berarti siapa bin Hashim ini? Bu. Di atas kakek itu siapa? Buyut ya. Hashim ini termasuk keturunan yang buyut ya, buyut. Beliau itu orang yang suka lapar, baik ketika musim panas maupun ketika musim dingin. Juga tidak banyak tidur. Wa kana nuru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi yatawaqqadu syu'a'uhu wa yatala'la'u dhiya'uhu. Cahaya Rasulullah itu terlihat sekali di wajahnya Hashim, sampai bersinar-sinar, sampai gemerlapan cahayanya di wajahnya. Padahal Rasulullah sudah lahir apa belum? Belum. Bisa keluar cahaya dari wajahnya itu cahaya-cahaya Rasulullah. Ketika ada orang yang terpandang melihat Hashim ini, buyutnya Nabi kita Rasulullah, pasti akan mencium tangannya Hashim ini. Dan ketika beliau melewati sesuatu, pasti sesuatu itu akan sujud kepadanya. Jadi ini Nabi, ini memang dari orang terpilih, semuanya terpilih. Jadi bukan hanya Nabi yang mulia, bukan hanya Nabi yang istimewa, tapi atas-atasnya itu semuanya istimewa semuanya. Dan bahkan karena ketampanannya Hashim ini, banyak orang-orang Arab yang menawarkan anak-anaknya untuk dinikahi oleh Hashim, Mbah Hashim. Ya mungkin salah satu pendiri Nahdlatul Ulama kenapa namanya Hashim juga mungkin tabarukan dengan buyutnya Rasulullah yang bernama Hashim, Abdul Muthalib bin Hashim. Pernah suatu ketika Raja Herakles, siapa Raja Herakles itu? Raja Romawi, punya anak. Innali ibnatan lam talidin nisa'u ajmala minha. Aku punya anak yang belum pernah dilahirkan oleh siapapun yang secantik anakku. Wala abha wajhan, dan punya wajah yang sangat elok, sangat cantik. Pokoknya sempurna. Kalau istilah orang sekarang itu apa ya? Apa? Perfect ya. Kemudian raja ini menawarkan kepada Hashim, bagaimana kalau engkau aku nikahkan dengan putriku? Di samping itu karena Hashim ini, Sayyidina Hashim ini kan orang yang sangat baik, orang yang sangat dermawan. Kenapa Raja Herakles itu menawarkan putrinya untuk dinikahi oleh Sayyidina Hashim? Karena beliau wa inna ma arada bidzalika nurul mustafa al-mausufa indahum fil Injil. Karena Raja Herakles ini pernah membaca kitab Injil, ternyata Sayyidina Hashim ini memang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitab Injil. Terlihat ada cahaya yang sangat bersinar di dalam wajahnya Sayyidina Hashim. Sebab apa? Sebab itu adalah cahayanya Rasulullah. Jadi orang-orang dulu itu karena saking kuatnya ikatan batin dengan orang-orang mulia,
wajahnya itu bercahaya. Dan sebenarnya tidak perlu jauh-jauh orang-orang dulu ya. Orang sekarang pun kalau hatinya itu bersambung dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang mulia, itu hatinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Walaupun tidak bisa dilihat ada cahayanya atau bagaimana, tapi biasanya orang itu senang ngelihat wajahnya itu. Mandang itu kayaknya adem, kayak pengen mandang terus. Lihat wajahnya orang-orang soleh itu. Contoh misalnya Habib Umar bin Hafid, ada banyak habaib-habaib itu. Ngelihat itu wajahnya senang gitu. Kenapa? Karena ini nyambung dengan orang-orang soleh. Beliau hatinya nyambung dengan gurunya, gurunya nyambung dengan gurunya, sampai bersambung kepada pemilik cahaya yang paling agung, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita akan mengerti tentang pentingnya belajar ilmu yang ada sanadnya. Kenapa? Ketika orang belajar ilmu ada sanadnya, dari guru dari gurunya dari gurunya, sampai bersambung kepada Rasulullah, sehingga ajaran yang akan kita terima, yang akan kita pelajari itu benar-benar, kalau dikatakan, mendekati kepada kebenaran, karena nyambung mata rantainya. Beda kalau kita belajar di Google itu dari siapa, yang menaruh itu siapa, tidak jelas kan. Kalau kita belajar kepada guru langsung, bertemu secara langsung seperti ini, bertatap muka, itu lebih mengena. Yang pasti saya punya guru saya punya guru. Sampai kepada Rasulullah, saya bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang saya sampaikan, karena guru saya jelas. Jadi belajar ilmu ya harus seperti itu, bertatap muka. Lalu bagaimana kalau misalkan kita belajar di YouTube? Bagaimana, boleh apa tidak boleh? Ya tergantung, dilihat dulu. Kalau misalnya kita itu mengenal sosok yang di YouTube itu orang yang memang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, dan kita juga paham beliau itu gurunya siapa, gurunya siapa, sampai bersambung kepada Rasulullah, silakan, tidak ada masalah. Cuma kelemahannya kalau belajar seperti itu kan kita tidak bisa tanya. Pertama, tidak bisa tanya. Yang kedua, butuh uang. Kalau tidak punya paketan kan tidak bisa. Masa bisa lihat YouTube tidak punya paketan? Tidak bisa. Kemudian kelemahannya itu, kalau belajar kita langsung ke sini, itu setiap langkah itu dihitung sama Allah, ada pahalanya. Terus ketemu dengan teman-temannya, salaman ya ada pahalanya. Menambah saudara ada pahalanya. Ngelihat wajah gurunya ada pahalanya. Kemudian mendengarkan langsung, mengisi waktu dengan hal-hal yang baik ada pahalanya. Dan biasanya lebih konsentrasi dan lebih bisa memahami. Kalau seperti ini bisa tanya juga. Kalau lihat di YouTube kan sambil tiduran, ya akhirnya tidur beneran. Nah, jadi belajar paling enak itu orang tidur itu lihat YouTube, style pengajian, dijamin tidur itu. Coba yang diputer itu musik-musik atau apa, betah itu. Saya tanya kan juga pinter menyesuaikan itu. Yang digoda itu yang biasa-biasa, ya saya tanya biasa-biasa. Yang digoda itu ya orang ustadz, ya ada kelas-kelasnya itu setan itu. Yang digoda juga yang dimunculkan itu sekelas ustadz. Makanya harus hati-hati dengan setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Seringkali saya ingatkan bahwasanya Al-Quran itu mengingatkan kepada kita bahwasanya inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Apakah cukup berhenti sampai di situ Al-Quran mengingatkan? Ternyata tidak. Kita semuanya paham bahwasanya syaitan itu adalah musuh. Al-Quran kemudian melanjutkan ayatnya, fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Kita diperintahkan untuk menjadikan setan sebagai musuh. Karena apa? Karena sebagian orang itu dia tahu bahwa setan adalah musuh, tapi dia menjadikan setan bukan sebagai musuh, sebagai temannya. Ayo kamu di sana minum, itu kan juga temannya setan. Ayo di sana kamu judi. Jadi setan-setan itu kadang-kadang mikir, saya ini sebenarnya tugasnya apa ya? Semuanya sudah dilakukan oleh manusia, kayaknya lagi pensiun.
manusianya sudah pinter-pinter itu, tanpa harus digoda sudah melakukan perintah-perintah setan. Hati-hati dengan setan. Setan itu ada di mana-mana dan tidak pernah putus asa. Itu yang harus kita tiru dari setan, itu semangatnya yang berkobar-kobar. Setan itu tidak pernah istirahat untuk menggoda manusia. Itu luar biasa sekali itu. Kita perlu untuk meniru semangatnya setan. Jangan niru semangatnya orang. Tiru semangatnya setan yang tidak lelah untuk menggoda manusia. Tapi kita jangan meniru tidak lelah untuk menggoda orang. Niru tidak lelah untuk semangat belajar. Karena belajar itu tidak ada batasan waktunya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Boleh orang itu berhenti sekolah, boleh orang berhenti mondok, boleh orang berhenti kuliah, tapi tidak boleh untuk berhenti belajar. Karena kerusakan itu disebabkan karena orang berhenti untuk belajar. Tidak tahu, dia sok tahu itu. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini berarti tingkatan yang keberapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nama aslinya Abdi Manaf itu Mughirah. Kenapa dijuluki Mughirah? Tafa'ulan annahu yughiru 'alal a'da. Mughirah yughiru 'alal a'da, karena dia bisa melemahkan musuh, bisa mengalahkan musuh, bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Makanya disebut Mughirah. Dan Sayyidina Mughirah ini, Abdi Manaf ini termasuk orang yang ditaati pada kaum Quraisy dan mendapatkan julukan Al-Qamar. Apa Al-Qamar? Rembulan. Kenapa dijuluki Al-Qamar? Li jamalihi, karena ketampanannya. Jadi Rasulullah itu tampan. Apa bedanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Kalau Nabi Yusuf itu ketampanannya itu menjadikan orang itu terfitnah dan terlena. Tapi kalau ketampanannya Rasulullah itu saking tampannya sehingga ada wibawanya, sehingga orang itu tidak kuat untuk menatap wajah indahnya Rasulullah, tidak kuat. Waktu itu Zulaikha ya. Yang siapa? Jadi apa itu? Hah? Siapa yang pernah menggoda Nabi Yusuf itu? Istrinya Raja, Siti Zulaikha. Lah iya, istrinya raja. Istrinya raja. Waktu itu diejek sama orang-orang waktu itu. Kamu ini istrinya raja, anggap permaisuri, kok suka sama budak, pelayan, pembantu. Apa keistimewaannya Nabi Yusuf itu? Ini tampan. Kan memang tampan Nabi Yusuf itu. Kalau Nabi Yusuf itu diberi nisful jamal, ketampanan orang sedunia itu ada pada wajahnya Nabi Yusuf. Kalau ketampanan yang ada pada wajahnya Nabi Muhammad itu al-jamalu kulluh. Semua ketampanan itu ada pada wajahnya Nabi Muhammad. Di sedunia itu ada wajahnya Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang wanita-wanita yang mengejek Zulaikha itu dites sama Zulaikha itu. Kalau kamu tidak percaya, sini, kumpul semua di sini. Kata Zulaikha itu. Kumpul. Kenapa? Saya siapkan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan saya kasih pisau satu-satu. Saya kasih pisau satu-satu. Buat apa? Apa suruh bantu masak? Kan. Ya pokoknya kamu pegang itu saja. Nanti kamu iris-iris. Setelah itu nanti biar Yusuf ini lewat di depan kamu. Yusuf ini biar lewat di depan kamu. Akhirnya sudah kumpul ibu-ibu PKK. Sudah bawa buah sama ini sayur-sayuran itu, bawa pisau. Akhirnya dipotong-potonglah itu buah-buah itu, sayur-sayur. Lewat Nabi Yusuf, set. Luar biasa wajahnya itu. Tidak pernah melihat wajah setampan itu. Sampai bengong itu. Gini.
Ini. Sampai jarinya itu keputus. Jarinya itu dipotong sendiri. Ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kalau istilahnya anak sekarang, wow, keren itu. Enggak ada pria setampan itu. Ini bukan manusia ini malaikat. Enggak kerasa, enggak ada jariku. Orang itu kalau sudah jatuh cinta itu seperti itu. Tidak kerasa, belum makan, belum istirahat, belum tidur. Kenapa? Karena saking kalau istilah agak tingginya itu jadzab itu. Sudah kadung tertarik hatinya, langsung pengen nyambung terus kepada orang kekasihnya itu. Jadi waktu itu banyak wanita-wanita yang tidak punya jari itu. Kok bisa sampai tidak terasa itu, saking terhipnotisnya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, jika Nabi Yusuf itu bisa membuat orang seperti itu, coba seandainya yang dilihat adalah wajahnya Nabi Muhammad, mungkin orang akan mengiris-ngiris hatinya. Saking tampannya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang wajahnya itu bukan sahabat-sahabat yang sudah dewasa, bukan, tapi yang masih kecil. Tidak kuat menatap wajah Nabi Muhammad, tidak kuat, saking wibawanya, tampan dan juga wibawa. Jadi para sahabat ketika melihat wajah Nabi Muhammad cuma sekedar menunduk saja, tidak kuat untuk menatap wajah indahnya Nabi Muhammad. Sehingga sebagian sahabat itu ada yang ditanya, Nabi Muhammad tuh wajahnya seperti apa? Apa bedanya dengan rembulan? Lebih bersinar daripada rembulan. Wajahnya tuh ada sinarnya. Seringkali saya kutip itu tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu itu Sayyidah Aisyah itu kan malam-malam menyulam baju dengan menggunakan benang jarum. Kemudian di tengah-tengah menyulam baju itu lampunya padam, lampunya mati. Kalau dulu kan belum ada listrik, sampai jarumnya itu jatuh dan Sayyidah Aisyah itu tidak tahu ini jatuhnya di mana, dicari kebingungan. Sejurus kemudian Rasulullah datang ke kamarnya Sayyidah Aisyah, berdiri di pintu, langsung tiba-tiba seisi kamar itu bercahaya dengan cahaya sangat terang. Sehingga Sayyidah Aisyah bisa menemukan jarum yang jatuh itu. Kemudian Sayyidah Aisyah memuji kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betapa indah wajahmu, betapa bercahaya wajahmu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat wajah indahku pada hari kiamat wahai Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajah indahmu pada hari kiamat wahai Rasulullah? Wa man la yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah. Siapa yang tidak bisa melihat wajah indahmu pada hari kiamat wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang ketika namaku disebut di hadapan orang itu dia tidak mau membaca salawat kepadaku, maka dia adalah orang yang tidak bisa melihat wajah indahku pada hari kiamat. Kita mau melihat wajahnya siapa pada saat itu? Mau melihat wajahnya kita yang kayak gini, yang banyak dosanya? Wajah yang paling agung, yang paling bercahaya, yang paling indah, yang paling tampan, yang paling segalanya wajahnya Nabi Muhammad. Dan kenikmatan yang paling indah di surga setelah bertemu dengan Allah adalah melihat wajah Rasulullah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah dibanding itu. Tidak ada. Mendapatkan makanan, minuman, bertemu dengan bidadari, tidak ada apa-apanya. Ketemu dengan kekasih kita Nabi Muhammad itu adalah hal yang terindah. Sehingga dikatakan oleh pengarang Maulid Habsyi, Maulid Simtud Durar, beliau itu mengatakan fi jannatin ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku itu pengen masuk surga bukan karena di surga ada bidadari, bukan karena ada kenikmatan-kenikmatan surga, tapi karena di surga adalah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Karena ada pertanyaan itu. Kalau laki-laki itu kan dijanjikan bidadari, kalau perempuan bagaimana? Bidadara ya? Kira-kira disediakan apa enggak di surga itu? Di surga itu prinsipnya apa yang kita inginkan itu pasti ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, apa yang kita inginkan itu ya pasti ada. Misalkan perempuan pengen pangeran, ya Allah, langsung ada di depannya itu. Ya coba nanti ya repot misalkan ada satu perempuan punya 10 pangeran. Ini kan jadi ya apa ya, susah untuk dibayangkan ya. Ini dijuluki Al-Qamar. Kenapa dijuluki Al-Qamar? Karena beliau tampan dan terlihat di wajahnya siapa tadi? Abdi Manaf yang nama aslinya Mughirah, terlihat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdi Manaf bin Qusay. Bin Qusay. Tingkatan keberapa? Dan Qusay ini termasuk seorang laki-laki yang mendapatkan kekuasaan yang ditaati perintahnya oleh rakyat-rakyatnya, dan termasuk orang juga yang sangat tampan, dan termasuk pemimpin Bani Quraisy dan orang yang membela kepada kebenaran. Jadi tampan-tampan semua. Jadi Dzurriyyatur Rasul itu kan ya rata-rata tampan semua. Cuma kadang ada yang ngambil itu hidungnya, ada yang ngambil matanya, macam-macam. Yang pasti mereka ada darah yang mengalir, darahnya Rasulullah. Bin Kilab. Kilab itu dari apa? Kalau kalbun artinya apa? Kalbun artinya anjing. Sehingga waktu itu masa nama kok kayak namanya anjing, apalagi ini nasabnya Rasulullah. Pernah ditanyakan oleh orang-orang Arab Badui, orang pedalaman, lima tusammuna abna'akum bisyaril asma nahwi kalbin wa dhi'bin. Kenapa nama anak kalian itu dinamakan dengan nama yang buruk seperti nama kalb, anjing, sedangkan budak-budaknya itu dinamakan dengan nama-nama yang bagus. Marzuk, apa artinya marzuk? Orang yang diberi rezeki. Robah, orang yang beruntung. Dijawablah oleh beliau, innama nusammi abna'ana li a'da'ina wa abidana li anfusina. Aku menamai anak-anakku itu untuk musuh-musuhku. Artinya dia menjadi anjing untuk musuhnya. Sedangkan budak-budakku itu untuk diriku sendiri. Marzuk, karena apa namanya, melayani setiap hari. Ini orang yang diberi rezeki, ini orang yang beruntung. Dan juga ada yang mengatakan kenapa dinamakan Kilab, karena dulu dia itu suka berburu anjing di hutan. Ya, kita tidak tahu waktu itu anjing itu hukumnya bagaimana, karena masih belum ada syariatnya Nabi Muhammad. Cuma agama Islam ini bukan ada semenjak Nabi Muhammad lahir, tapi sudah ada sejak zaman dahulu. Semisal doanya Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu beliau berdoa, diabadikan di dalam Al-Quran, tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Berarti kan Nabi Yusuf sudah mengenal Islam. Cuma mungkin aturannya itu berbeda dengan aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Itu bin Kilab. Kemudian bin Murrah. Ada yang hafal sampai sini? Ada yang hafal nasabnya Nabi? Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Kinanah, bin Kinanah terus bin Huzaimah bin Mudrikah sampai Nabi Ibrahim ya, bin Mudrikah bin Hafal. Tak kasih PR ya. Oh, Masya Allah. Tak kasih PR sudah hafalkan. Ya, Gampang itu, tidak sampai setengah jam paling hafal itu. Nama-nama makanan aja hafal masa. Nama-nama nasabnya Nabi dah hafal. Bin Murrah. Murrah ini orang yang fasihan, ya'muruhum bidzimil haram, orang yang ketika berbicara itu sangat fasih sekali, yang memerintahkan orang untuk mengagungkan Masjidil Haram dan juga mengingatkan tentang kelahiran Nabi. Dan beliau juga mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu termasuk keturunannya. Sudah tahu itu yang Murrah ini, bahwa nanti akan lahir Nabi Muhammad. Wa ya'muruhum bitibaihi wal imani bihi, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi dan beriman kepada Nabi. Dan Sayyidina Murrah ini dan Sayyidina Ka'ab, apanya Ka'ab ini? Hah? Abahnya Murrah. Wafatnya Sayyidina Murrah dan Sayyidina Ka'ab ini dan juga dilahirkannya Nabi itu sekitar jaraknya 560 tahun. 560 tahun. Jarak 560 tahun itu sudah mengetahui bahwa nanti akan lahir Nabi Muhammad. Bin Murrah bin Ka'ab. Yang tadi saya jelaskan apa? Murrah ya? Al-Arafu. Mohon maaf. Tadi yang saya jelaskan itu bukan Murrah tapi Ka'abnya. Yang Murrah di sini penjelasannya sedikit. Murrah itu punya 3 anak dan namanya Yaqdah, Kilab dan Taim. Itu yang Murrah. Yang Ka'ab yang tadi itu saya jelaskan itu tadi. Kemudian bin Lu'ay. Bin Lu'ay bin Ghalib. Ghalib ini punya 2 anak, namanya Lu'ay dan Taim. Kemudian bin Fihir. Kenapa dijuluki Fihir? Karena beliau itu suka memegang batu di tangannya. Dan juga setelah itu bin Fihir bin Malik. Disebut Malik karena waktu itu beliau menjadi penguasa Arab, menjadi raja Arab. Bin Malik bin siapa? Nador. Bin Nador. Nador itu kenapa dijuluki Nador? Kenapa dijuluki Nador? Ini bukan nama aslinya. Tadi kan sudah saya sebutkan nama-nama aslinya itu. Nador itu nama aslinya Qais. Qais, Qaf ya Sin, Qais. Dijuluki Nador li nadarati wajhihi wa israqihi wa jamalihi, karena bercahaya wajahnya dan cemerlang dan indah tampan wajahnya. Tampan semua itu. Jadi keturunan orang tampan itu. Makanya kalau ada orang jelek menikahi yang cantik itu kan memperbaiki keturunan. Jadi wajahnya sangat tampan sekali. Makanya disebut nadhar, bercahaya, gemerlapan. Kita bahas sampai bin Kinanah saja. Nanti kita akan lanjutkan besok karena panjang. Bin Nadhar bin Kinanah. Kenapa disebut Kinanah? Kinan. Jadi nama Kinanah itu bagus karena ngambil dari
ini nama datuknya Rasulullah. Kalau laki-laki dinamai Kinan. Ada ya namanya Kinan ya? Kayak di film-film itu ya. Bagus itu Kinan itu namanya. Artinya apa? As-satirah lisiham, menjadi benteng agar tidak diserang oleh musuh dari senjata-senjata yang akan melukai kepada dia. Itu senjata beneran dan benar-benar terluka yang ada darahnya. Karena ada orang terluka tanpa ada darahnya. Itu namanya luka tak berdarah. Disebut Kinan karena bisa menjadi benteng. Kinanah as-satirah lisiham, bisa menjadi benteng yang akan menghalangi panah-panah, busur-busur itu untuk bisa sampai kepada tubuh seseorang. Makanya disebut Kinanah, menjadi benteng. Bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini ada sahabat-sahabat kita yang baru ini dari mahasiswi dari Jember ya, Universitas apa? Ki Haji Ahmad Siddiq Jember. Ini sedang PKL di Besuki dan saya tawari untuk ikut hadir di sini. Silakan yang mau tanya. Jadi mbak-mbak ini mungkin mau tanya. Atau nanti kalau mau ngisi saya kasih kesempatan. Saya kasih waktu ditentukan hari apa kalau mau ngisi. Silakan yang mau bertanya. Saya kasih PR ya. Saya kasih PR untuk menghafalkan nasabnya Nabi Muhammad sampai Adnan. Sampai Adnan saja. Nanti kalau tidak tahu ya cari di buku atau cari di Google, insya Allah tidak sampai menyesatkan. Tapi nanti perlu ditulis di grup, saya yang koreksi. Takutnya ada yang kelewatan, ada yang salah. Sampai Adnan saja, tidak usah sampai ke atas. Silakan yang mau tanya. Mbak Lala mau tanya. Ya. Pertanyaan lain ya? Enggak. Kan biasanya suka tanya. Silakan Mbak Diana mau tanya. Enggak mau tanya. Enggak mau tanya jodohku ada di mana? Enggak. Masih belum lahir. Sudah, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ini sebagai informasi bagi yang baru-baru itu ya. Jadi jadwalnya dari Sabtu sampai Senin itu kita mengaji kitab Nasoihul Ibad. Dari Selasa sampai Kamis itu kita mengkaji kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang menjelaskan tentang akhlak-akhlaknya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, juga bentuk-bentuk fisik Nabi, termasuk wajahnya bagaimana, cara tidurnya bagaimana, cara makannya bagaimana, cara minumnya bagaimana, cara bicaranya, cara diamnya, cara bersinnya, cara menangisnya, itu kita jelaskan di dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab.